Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rianda. Apa kabar teman-teman? Semoga saja teman-teman semua dalam keadaan selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk video yang kali ini ya, saya akan bahas suatu hal yang sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mungkin pemula ya, dan ingin mencoba untuk mengganti spare part atau memperbaiki sepeda motornya secara mandiri di rumah. Oke, jadi untuk poin yang kali ini ya, saya akan bahas tentang cara dan tips yang akan saya bagikan untuk membuka baut piringan cakram yang keras ya. Oke, untuk tips dan cara yang saya bagi ini mungkin kalau diperhatikan ada beberapa bagian yang bisa dikatakan sedikit kasar sih. Tapi teman-teman juga harus tahu ya, harus memahami bahwa teknik yang saya bagikan ini, yang saya share ke teman-teman adalah teknik yang memang sudah sering dipakai, bahkan selalu dipakai di mekanik-mekanik yang ada di bengkel. Dan untuk teknik yang ini sungguh sangat bagus ya. Sangat bagus kenapa? Karena hasilnya juga memuaskan dan tidak merusak, walaupun caranya ya bisa dibilang sedikit kasar ya. Oke, kalau teman-teman penasaran dan ingin tahu kelanjutannya bagaimana sih tips dan cara yang aman untuk membuka baut cakram dan bautnya bisa digunakan lagi, ayo saksikan terus video saya yang kali ini. Untuk langkah yang pertama, langsung aja kita siapkan kunci-kunci yang diperlukan ya untuk membongkar roda ya. Dan untuk video saya yang kali ini, saya akan coba membuka baut piringan cakram dan unitnya ini sepeda motor fiction. Jadi saya siapkan terlebih dahulu kuncinya yang diperlukan untuk membongkar roda belakang, dan juga siapkan kunci-kunci untuk membongkar piringan cakram. Oke, dan saran ya dari saya untuk teman-teman, tolong pastikan kunci yang teman-teman gunakan itu kualitasnya bagus ya. Apalagi khususnya kunci L yang akan kita gunakan membuka baut cakramnya. Tolong pastikan kualitasnya harus benar-benar bagus, karena untuk baut piringan cakramnya ini benar-benar keras ya, karena dia terikat oleh lem yang lem tersebut itu diberikan pada saat pemasangan pabrikan. Jadi kita harus pastikan kunci L kita benar-benar kuat agar resiko terjadinya patah itu dapat dihindari. Oke, untuk langkah yang kedua, jika teman-teman sudah selesai dan berhasil membuka roda yang piringan cakramnya akan dibuka, kita bisa masuk ke bagian membuka piringan cakram ya. Tapi saya berikan saran terlebih dahulu untuk teman-teman, tolong jangan coba-coba langsung membuka baut cakramnya tanpa teman-teman pelajari dulu tipsnya. Jadi jangan terburu-buru. Oke. Jadi tipsnya ya, teman-teman harus memberikan pukulan ya. Memberikan pukulan terhadap baut cakramnya menggunakan martil atau hammer ya bahasa tekniknya. Jadi tujuan kita memberikan pukulan ini bukan untuk merusak ya teman-teman, tapi tujuannya pukulan tersebut bisa membuat lem tidak mengikat baut dengan kuat ya. Dengan pukulan yang kita berikan ya, lem memberikan celah ataupun rongga sehingga baut dapat mudah kita buka. Jadi tolong pastikan teman-teman harus berikan pukulan terlebih dahulu ke semua baut cakram. Kemudian baru teman-teman dipersilakan membuka bautnya secara perlahan menggunakan kunci L yang sudah kita siapkan. Biasanya teman-teman, baut yang kita berikan pukulan itu pasti mengalami perubahan bentuk, yang saat kita mau masukkan kunci L ya, itu biasanya agak sulit. Tapi teman-teman jangan khawatir. Teman-teman perhatikan saja bentuk lubang yang ada di baut.
Kemudian sesuaikan seginya ya dengan segi yang ada di kunci L. Kemudian kalau sudah disesuaikan, ditepatkan, kita bisa paksa kunci L ya. Kita berikan pukulan kunci L-nya agar kunci L-nya tadi benar-benar masuk ke lubang baut cakramnya. Kemudian kalau kunci L-nya benar-benar sudah pas, sudah masuk di lubang baut cakramnya, itu baru bisa kita pastikan membuka. Tapi kalau masih miring ataupun tidak benar-benar masuk, teman-teman jangan coba-coba langsung buka. Yang dikhawatirkan bisa aja baut cakramnya rusak ataupun kunci L-nya yang rusak ya. Jadi harus benar-benar dipastikan kunci L-nya tadi masuk ya, diberikan pukulan dengan martil ya, dan sudut-sudutnya itu harus kita tepatkan. Setelah kunci L-nya sudah benar-benar masuk ya, pas di lubang baut cakram ya, teman-teman saat mau membuka bautnya tolong gunakan pemanjang kunci L ya. Jangan teman-teman hanya menggunakan kunci L saja, karena itu pasti sangat berat. Jadi gunakan pemanjang ya, disambung kunci L-nya supaya lebih panjang, agar tujuannya kita membukanya itu lebih ringan ya. Untuk pemanjang teman-teman bisa gunakan pipa ya, ataupun long, ataupun sejenis kunci T disambungkan ke kunci L, itu juga bisa mempermudah kita dalam membuka baut cakram. Dan bila teman-teman sudah mencoba membuka baut cakramnya dan berhasil, teman-teman jangan terburu-buru membuka habis ya. Teman-teman harus membukanya secara perlahan ya. Dibuka, habis itu kembalikan lagi sedikit. Habis itu buka lebih banyak, kembalikan lagi sedikit. Buka lagi lebih banyak, kembalikan sedikit. Cara ini ya, itu tujuannya untuk memberikan rongga ya terhadap lem dengan baut, sehingga proses yang kita berikan tersebut lebih mempermudah lagi untuk kita membuka baut. Tapi kalau misalnya kita langsung buka sampai habis, yang dikhawatirkan kotoran-kotoran lem ataupun sisa-sisa lem tadi dapat membuat proses kita membuka itu menjadi lebih sulit. Jadi tolong teman-teman tuh bersabar ya, gunakan prosesnya adalah yang saya sampaikan tadi secara perlahan ya. Buka, kemudian kembali lagi, buka lagi, seperti itu seterusnya sampai baut tersebut benar-benar berhasil terbuka. Itulah tips dan cara untuk membuka baut cakram yang keras, dan mudah-mudahan baut cakram tersebut bisa kita gunakan lagi kalau teman-teman melakukan prosesnya dengan tepat. Oke, untuk proses pemasangan teman-teman harus bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lem yang tertinggal di lubang bekas baut cakram yang sudah dibuka. Jadi bersihkan kotoran tersebut agar pada saat kita pemasangan, sisa-sisa lem tersebut tidak mengganggu proses pemasangan bautnya ya. Kemudian setelah kita bersihkan ya, kita bisa lanjut memasang baut ya. Teman-teman tolong pastikan pada saat penguncian baut cakram, teman-teman menguncinya harus dengan cara menyilang. Jangan teman-teman menguncinya itu berurutan. Karena kenapa? Kalau kita mengunci secara berurutan, itu bisa menyebabkan kebalingan. Karena teman-teman masih fokus penguncian di sebelah saja, di satu sisi. Tapi kalau teman-teman menguncinya dengan arah yang menyilang, maka penguncian ini akan menjadi seimbang dan resiko kebalingan itu bisa diminimalisir. Oke, itu saja saran dari saya, Rianda. Dan berikutnya juga ada video tutorial untuk teman-teman agar teman-teman sekalian bisa lebih